berteman dengan salah seorang mantu dari Bapak Herman ini. Nggak tahu, udah lama berteman, tapi saya baru tahu tadi waktu saya posting, tiba-tiba dia komen, Ci, saya tahu masalah sebenarnya karena saya menantunya Pak Herman. Oh, saya kaget juga ya, oh menantunya. Terus gimana ceritanya? Lalu dia memberi saya mendm saya, terus memberitahu inti masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Hari ini, besok, selamanya. Amin. Nah guys, kalian pasti tahu banget ya kalau beberapa hari belakangan ini dunia permedsosan Indonesia itu dipenuhi dengan berita tentang sebuah rumah mewah di satu kawasan elit yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Yang mana pada akhirnya semakin kesini terkuaklah beberapa fakta yang mengejutkan banget dari rumah tersebut. Dan kalian pasti tahulah kalau berita tentang rumah ini nih viral banget. Sampai hampir di semua platform medsos yang saya lihat pasti keluar video yang bahas tentang rumah ini. Tapi mungkin masih ada ya dari sebagian kalian yang walaupun berita ini tuh udah tayang di mana-mana, tapi tetap aja dari kalian itu ada yang nggak ngerti. Ini sebenarnya kejadiannya tuh gimana sih? Nah, hari ini kami akan merangkum kejadian dari awal berita ini viral sampai di update terakhir di hari ini, di tanggal 12 Januari 2023. Dan kalian pasti udah gak sabaran kan pengen tahu kronologis kejadian lengkap kisah Bu Eni dan Tiko ini? Yaudah deh, langsung aja yuk kita cus ke videonya. Jadi nih guys, pada mulanya atau lebih tepatnya itu pada tanggal 21 Desember 2022 yang lalu, ada salah satu channel YouTube yang bernama Bang Briu TV. Nah itu dia tuh upload video tentang satu rumah mewah yang gak terawat, yang ada di salah satu kawasan elit di Jakarta. Di dalam videonya itu memang kelihatan sih ya kalau rumah itu tuh tampak gak terawat banget. Jadi kayak pagar rumahnya itu udah ditumbuhi semak, pintu pagarnya juga udah kelihatan rapuh. Malah menurut hasil penelusuran Bang Briu TV itu sendiri, ternyata di dalam rumah itu tuh masih dihuni oleh dua orang, sepasang ibu dan anak, yaitu Tiko dan Ibu Eni. Nah, Bang Briu TV waktu itu sengaja meliput rumah itu berdasarkan info dari temennya, sesama konten kreator juga yang namanya itu Nyong Ale. Yang mana kebetulan aja video penelusuran si Nyong Ale ini nih viral juga beberapa waktu yang lalu. Nah, atas info itulah maka Bang Briu TV dengan Nyong Ale ini kemudian melakukan penelusuran ke rumah tersebut dengan tujuan ya ada misi sosialnya juga lah. Dan bisa ditebak ya, video ini pun akhirnya viral juga. Yang kalau nggak salah sampai hari ini nih, video penelusuran rumah mewah tuh udah ditonton lebih dari 3 juta kali view loh. Wow, gede banget ya. Pada penelusuran itu Bang Briu ini disambut sama Tiko, anak dari Ibu Eni yang punya rumah itu. Dan dari wawancara singkatnya dengan Tiko itulah diketahui bahwa Tiko ini cuma tinggal berdua aja sama ibunya. Yang waktu itu katanya si Tiko sih ibunya itu mengalami gangguan pada kejiwaannya. Dan yang paling mengejutkan ya, Tiko sama Ibu Eni ini hidup di rumah itu tanpa air dan penerangan sama sekali. Dan itu tuh berlangsung selama lebih dari 12 tahun loh. Mungkin ini kayak yang jadi triggernya ya, makanya kondisi yang dialami Tiko sama Ibu Eni itu jadi perhatian masyarakat luas. Maksudnya ya gimana sih rasanya hidup berpuluh-puluh tahun tanpa air dan penerangan? Itu kan bisa dibilang kayak susah banget ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang kayaknya gak mungkin deh ada orang yang bisa bertahan hidup tanpa adanya air sama penerangan sama sekali. Tapi ya memang itulah yang dialami oleh Tiko dan ibunya ini. Nah, sejalan dengan misi sosial yang dia jalani, Bang Briu ini minta bantuan salah satu konten kreator yang bernama Pratiwi Novianti. Dimana sih Mbak Pratiwi Novianti ini memang udah terkenal banget lah. Dan dalam konten-kontennya itu, dia tuh udah biasa deh berurusan dengan kondisi sosial seseorang, terutama yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Jadi Mbak Pratiwi Novianti ini diminta tolong Bang Briu buat menangani Ibu Eni dalam pemulihannya. Ya waktu itu Mbak Pratiwi ini memutuskan untuk membawa Ibu Eni ini ke salah satu lembaga kesehatan yang khusus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan seseorang alias rumah sakit jiwa.
Nah awalnya Tiko sama Ibu Eni ini keberatan ya sama keputusan itu. Cuma setelah diberi pengertian, akhirnya mereka berdua itu, terutama si Tiko, itu mau merelakan ibunya untuk dirawat lebih intensif di rumah sakit jiwa. Nah sementara Bang Briu ini akhirnya mutusin buat bekerja sosial bersihin rumah mewahnya Tiko dan ibunya ini. Ya memang waktu itu, waduh, kondisi rumahnya itu literally itu udah kayak gak layak aja lah buat dihuni. Padahal basic bangunannya itu kan mewah loh. Cuma mungkin gak dirawat ya. Jadi akhirnya ya kesannya itu kayak kumuh gitu. Dari sedikit fakta itulah, maka video Bang Briu dan Pratiwi Novianti ini kemudian jadi perhatian publik. Dan tentu aja akhirnya itu jadi viral. Hingga kemudian muncullah konten kreator lain dengan visi dan misinya masing-masing meliput keluarga dan kehidupan Tiko sama Bu Eni ini. Ya termasuk saya juga sih. Seiring dengan berjalannya waktu, keviralan berita ini membawa Tiko pada beberapa podcast. Yang mana jelas saja ya di podcast itu dia jadi narasumbernya. Dan dari cerita yang Tiko utarakan pada podcast dan wawancara itu, fakta demi fakta baru terkuak guys. Jadi ternyata sejak usia Tiko ini baru 10 atau 11 tahun, Tiko dan ibunya ini ditinggal pergi oleh sosok ayah dan suami. Yang mana nama bapak ini adalah Herman Muji Susanto. Sepanjang yang Tiko pahami waktu itu, Tiko ini nggak tahu ya alasan pasti bapaknya itu ninggalin dia sama ibunya itu apa. Yang dia tahu waktu itu bapaknya itu pergi gitu aja, sambil bawa barang-barang yang ada di rumah itu. Ya hal ini sangat bisa dipahami ya, karena kan waktu itu si Tiko ini masih kecil loh. Masih kelas 6 SD dia waktu itu. Yang mana mungkin ibunya ini kayak nggak punya kewajiban aja lah ngasih tahu alasan kenapa bapaknya itu pergi ninggalin mereka. Nah beberapa bulan berikutnya setelah kepergian bapaknya itu, Tiko sama ibunya ini bertahan hidup dengan sisa tabungan yang ada. Ya waktu itu tagihan listrik satu jadi nunggak beberapa bulan. Dan akhirnya dicabut dong sama pihak vendornya alias PLN sama PDAM setempat. Jadi sejak saat itulah mereka berdua ini bertahan hidup tanpa adanya air yang bebas mengalir ke dalam rumah dan sinar listrik yang menerangi setiap ruangan. Cuma waktu itu si Tiko ini masih sempet ya minta air ke tetangga-tetangganya. Malahan ada loh beberapa tetangga yang inisiatif buat bantu ngasih penerangan ke rumah Tiko. Tapi kata Tiko, ibunya itu nggak mau dibantuin kayak gitu. Entah mungkin karena gengsi atau emang udah mulai agak-agak berdampak gangguan mentalnya itu ya. Nah karena dirasa kayak nggak mungkin ya bertahan hidup dengan ngandelin duit tabungan yang memang makin lama itu makin menipis, akhirnya Ibu Eni Sukaisi ini berinisiatif bikin gorengan-gorengan gitu loh. Dan si Tiko ini yang jualan ngider ke sekitar komplek perumahan itu. Waktu itu situasinya si Tiko ini udah putus sekolah ya guys, jadi dia itu punya waktu luang lah buat bantuin ibunya jualan. Tapi bisnis gorengan ini gak berjalan lama guys, cuma dalam hitungan bulan aja waktu itu. Akhirnya Ibu Eni ini entah kenapa udah gak mau jualan gorengan lagi. Dan sejak saat itulah Ibu Eni ini jadi sering ngurung diri di kamar. Lama-lama ya jadi makin stres aja si Ibu Eni ini. Dan gejala itu makin disadari oleh Tiko karena setiap Tiko ini mau beberes rumah, dia itu pasti dimarahi sama ibunya itu. Walaupun awalnya sempet cekcok ya, maksudnya ya gimana sih? Ini rumah udah bagus-bagus loh, mau diberesin kok malah gak boleh. Dan waktu itu emang Bu Eni ini kan temperamental banget ya pembawaannya. Sementara Tiko ini sangat berbanding terbalik sama dia. Si Tiko ini bisa dibilang kalemnya itu udah di level pro lah. Jadi ya udahlah, akhirnya si Tiko ini nurut-nurut aja sama ibunya waktu itu. Jadi dibiarinya aja rumah itu berdebu, terbengkalai kayak gitu. Dan waktu pun berjalan, dan tentu aja kondisi rumahnya ini makin semrawut guys. Dengan situasi duit udah gak ada, sementara kan mereka ini harus makan ya. Akhirnya dengan berat hati, satu persatu perabot yang tersisa di rumah itu mulai dijual ke tetangga-tetangga sekitar. Nah waktu itu ketua RT di sana yang sempat ngelihat Tiko ini gak jualan gorengan lagi, itu mulai bertanya-tanya. Dan waktu Tiko bilang alasannya kenapa dia gak jualan lagi, itu tuh sempat bikin ketua RT setempat itu jadi terenyuh ya. Jadi beliau itu akhirnya minta Tiko buat kerja jadi satpam di kompleks perumahan itu. Dan sejak saat itu Tiko menjalani kehidupannya sebagai seorang satpam kompleks. Nah dalam beberapa sesi wawancara itu Tiko ini sempat ngasih gambaran bapaknya ke host podcast. Jadinya ya kayak gambar bapaknya itu kayak expose gitu loh kemana-mana. Jadi semua orang itu pada tahu ya penampakan Bapak Herman yang waktu itu dianggap sih tega banget lah
udah ninggalin Tiko yang masih kecil sama istrinya yang kena gangguan jiwa. Dan mulailah tuh muncul netizen-netizen barbar yang langsung ngejudge seseorang tanpa tahu dulu gimana kejadian yang sebenarnya. Hingga muncullah 2 orang perempuan yang mengaku sebagai anak pertama dan cucu dari Bapak Herman Muji Santoso. Yang mereka itu sama sekali gak suka dengan semua statement Tiko yang menurut mereka itu banyak gak benernya. Jadi dunia permedsosan ini mulai diramaikan lagi nih dengan kisah perseteruan ini. Hingga akhirnya salah satu konten kreator Mbak Pratiwi Novianti yang waktu itu ikut bantu rescue Ibu Eni ke RSC itu berinisiatif untuk menengahi polemik ini. Hingga dipertemukanlah si Tiko ini dengan pihak keluarga Bapak Muji dari istri pertamanya melalui sambungan telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Aku ingin berbicara dengan Ibu terkait apa yang terjadi saat ini, Ibu. Kedua orang yang dihubungi melalui sambungan telepon itu adalah Ibu Uri Muji Astuti dan anaknya Ika, yang katanya mereka ini adalah anak kandung dan cucu kandung dari Bapak Herman itu. Dan dari cerita Ibu Uri ini diketahuilah satu fakta mengejutkan, yang mana katanya sebenarnya Pak Herman itu udah 3 kali nikah, guys. Yang pertama nikah sama ibunya yang punya 3 anak, yang salah satunya itu adalah Ibu Uri itu sendiri. Sementara itu pada pernikahan kedua dan ketiganya, bapak mereka itu si Pak Herman itu gak punya anak. Jadi maksudnya si Tiko ini sebenarnya ya bukan anak kandung Ibu Eni Sukaisi dengan Bapak Herman Muji Santoso ya. Menurut Ibu Uri, dulu ada sahabat Pak Herman nih yang bisa dibilang bestie gitulah sama Bapak Herman itu. Nah, dia tuh ngelihat pernikahan Herman dengan Bu Eni itu gak dikaruniai keturunan. Akhirnya sahabat Bapak Herman itu nyuruh Ibu Eni dan Pak Herman ini buat ngadopsi seorang anak temennya yang kebetulan anak itu tuh katanya adalah anak yang diperoleh dari hubungan yang ilegal. Yang mana anak itu adalah si Tiko ini. Nah, pernyataan Ibu Uri kan kayak jadi plot twist banget gitu ya. Semua yang dengar pernyataan itu tuh kaget banget dengernya. Apalagi si Tiko. Malah anak Ibu Uri itu si Ika itu sempat nantangin Tiko buat tes DNA aja kalau dia itu gak percaya. Ini bisa kebayang sih gimana sakitnya ya perasaan Tiko waktu itu. Ya bayangin aja ya, kita hidup puluhan tahun dengan seorang perempuan nih, dengan masalah kejiwaannya. Kita rawat sepenuh hati perempuan itu karena kita taunya kalau perempuan itu adalah ibu kita. Ternyata ada fakta menyakitkan yang bilang kalau perempuan itu bukanlah ibu kandung kita. Ini kayak definisi sakit gak berdarah gitu loh. Apalagi fakta ini kan dilihat sama seantero Nusantara ya. Jadi ya gitu deh. I hurt you, Tiko. Nah, di dalam wawancara itu juga Ibu Uri ini bilang kalau mereka itu bukannya gak peduli gitu ya sama bapaknya, yang waktu itu statusnya udah jadi istrinya Ibu Eni. Menurut Ibu Uri, dia itu pernah loh berkunjung ke kediaman Ibu Eni dan Pak Herman. Ini terakhir kali tuh waktu tahun 2006. Dan waktu itu katanya situasinya Bapak Herman ini lagi sakit. Cuma yang dia lihat waktu itu udah bapaknya sakit gitu tapi kok kayaknya gak keurus gitu ya. Dan waktu itu sikap Bu Eni ini gak welcome banget gitulah ke mereka. Jadi ya Ibu Uri itu balik lagi ke Jawa Timur sana. Dan mungkin dari kesan pertemuan yang kurang baik itu, jadi Bu Uri itu kayak males aja lah kalau mau kesana lagi. Selain itu, Ibu Uri ini juga minta Tiko buat jangan membuat pernyataan apa-apa lagi terkait masa lalu orang tuanya. Karena kan Tiko ini gak ngerti ya kejadian yang sebenarnya itu dulu itu kayak gimana. Dan masih kata Ibu Uri ini, apa Ika ya yang ngomong waktu itu, katanya kalau sampai Tiko ini masih membuat pernyataan apa-apa yang tidak benar saat diwawancara, maka Tiko dan siapapun yang mewawancarinya akan dituntut di pengadilan. Saya lebih melihat ke Tiko anak umur belasan tahun, ditinggalkan yang tidak mengerti apa-apa, merawat seorang ibu sendirian umur belasan tahun. Saya bilang, di mana rasa empati keluarga besar? Di mana rasa empatinya membiarkan seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa merawat seorang ibu sendirian yang sedang sakit? Saya sangat salut dengan Tiko, ya. Apalagi muncul sekarang mengatakan Tiko bukan anak kandung, anak angkat. Hei, siapapun Tiko, persoalan dia, pertanyaan saya adalah, apa perbedaan anak kandung dengan anak angkat? Tiko itu anak yang luar biasa,
anak yang baik banget. Ya, dia nggak melihat siapa dirinya. Mungkin saja dia tahu posisi dia siapa, tapi dia tidak meninggalkan seorang ibu yang sakit sendirian. Dia rawat, dia urus. Pertanyaan saya, apakah ada seorang anak kandung saja, apakah bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan? Terbaru guys, tadi malam aku baru aja lihat YouTube channelnya si Mbak Novi ini, dan ternyata sudah ada klarifikasi antara Tiko bersama dengan si kakak tirinya atau Bu Uri dan juga si Ika. Iko yang minta maaf, aku yang kayak nyes gitu loh, kayak dia tuh nggak salah apa-apa tapi dia minta maaf demi kebaikan dan juga demi kesopan santunan yang diajarkan oleh orang tuanya sama dia. Meminta maaf tanpa membuat kesalahan itu kayak menurut aku sangat berbesar hati sekali Tiko. Dan di sini semakin kelihatan yang berpendidikan itu siapa. Luar biasa, aku nggak tahu lagi harus ngomong gimana karena tutur kata yang dipakai Tiko the real kayak anak komunikasi yang udah tamat S1. Oke, singkat ceritanya si Tiko minta maaf atas kekeliruan ataupun juga klarifikasinya yang mungkin tidak mengenakan hati atau tidak sesuai dengan apa yang menurut mereka benar. Maksudnya menurut si Uri dan Ika ini benar, tapi si Tiko kan hanya menyampaikan apa yang dia tahu. Itu sudah disampaikan oleh Tiko. Damai melalui telepon berjalan bagus, berjalan api saat komunikasi Tiko bersama dengan kakak tirinya yaitu Ibu Uri. Awalnya Tiko manggilnya Ibu, terus si Uri ini bilang panggil kakak aja, kan saya ini tuturnya kakak kamu. Api, bagus, adem, dan gak ada masalah sama sekali karena menurut aku sih di sini Ibu Uri sudah menurunkan nada bicaranya, mungkin sudah menyadari kalau sudah banyak dijudge netizen ya, sampai akhirnya sudah mau closing statement, muncul si Ika ya, mamanya ngasih kesempatan Ika dia mau disampaikan nggak, di sini dia nih, di sini yang bikin naik sepanding lagi. Udah damai-damai, udah maaf-maafan, bagus sama si Ibu Uri, muncul si Ika ini makin kayak udah api udah habis, makin disulut lagi tau dengan bahasa dia itu loh. Yang udah nonton sama gemesnya nggak? Iya sama gemesnya, kayak dia tuh menghidupkan api yang udah padam. Dia kayak seolah-olah itu ngerti kan, membela diri dengan merefresh lagi apa yang dia ucapkan kemarin. Bentuk pembelaan dirinya itu seolah menurutku ya tetap bernadakan bahwa si Tiko itu tetap punya salah gitu loh. Oh udah bagus mama mau minta maaf juga, si Tiko juga minta maaf kalau ini ada kekeliruan. Muncul pula lagi si Ika ini, memang gak ada bagusnya tutur bahasamu ya. Penasaran kali kami netizen Indonesia ini pengen tahu si Ika ini gimana bentukannya. Dan si Ika ini dia mencari simpatik dengan bilang buat para netizen tolong ya, tolong jangan menyalahkan Mbak Novi. Mbak Novi itu nggak salah. Di sini tuh Mbak Novi jadi penjembatan. Jadi jangan menyalahkan Mbak Novi. Udahlah, cari simpatik lagi. Oh, lagi nih nyalakan Novi siapa? Kami tuh nyalain kau. Gak ada tutur bahasamu yang apik, yang bagus sebagai orang yang lebih tua daripada Tiko. Ika tunggu netizen lacak ya. Ya kita sih nggak ada niat mengadu domba ya, cuma dari video perseteruan ini seenggaknya kita bisa punya sudut pandang barulah perihal kasus ini. Dan di tengah-tengah viralnya video perseteruan ini malahan ada nih salah satu konten kreator yang gercep banget nyari-nyari info tentang kebenaran dari statement Ibu Uri itu, yang bilang katanya Tiko itu anak angkat. Dan video ini diupload oleh konten kreator tersebut di channelnya yang nama channelnya itu Den Denny. Dalam video ini, Bro Denny ini datang langsung ke kediaman Bapak Sumaryono yang katanya beliau ini adalah salah satu kerabat dekat Ibu Eni Sukaisi. Malahan katanya nih, Pak Sumaryono ini dulu sempat ikut nganterin juga loh di acara pernikahannya Bu Eni dengan Pak Herman ini. Yang katanya pernikahan ini terjadi di tahun 96-97an lah kalau nggak salah. Dan 2 atau 3 tahun setelah pernikahan itu lahirlah si Tiko. Jadi ini kayak bukti ya kalau Tiko itu adalah anak kandung Bapak Herman. Cuman memang kayaknya perlu dikaji lebih jauh lagi sih. Soalnya kayaknya dari videonya Bro Denny itu seolah-olah nggak ada statement yang jelas dan tegas dari Pak Sumaryono ini yang menyatakan kalau Tiko itu adalah anak kandung Ibu Yeni dan Pak Suherman. Atau mungkin kalian bisa nemu kalimat itu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Ya kali aja saya yang miss. Dan masih menurut Pak Sumaryono ini ya, memang Ibu Eni itu orangnya temperamental. Dan itu tuh kayaknya emang ada pengaruhnya sama beberapa tahun sebelumnya. Waktu Ibu Eni ini belum nikah sama Pak Herman. Dulu kata Pak Sumaryono nih, Ibu Eni itu memang ada masalah pada kejiwaannya. Jadi beliau itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa juga. Jadi kayak depresinya yang sekarang ini ya ibarat kata penyakit lama itu kambuh lagi. Apalagi dengan keadaan kondisi perekonomian yang waktu itu udah sulit, ditambah lagi dia itu tinggal berdua aja sama anaknya, tanpa air, tanpa listrik pula.
Masih menurut Pak Sumaryono, Pak Herman ini sebenarnya adalah sosok yang baik loh. Nah waktu itu, Pak Herman ini, kata Pak Sumaryono, itu tuh minta dicarikan pendamping hidup. Hingga akhirnya melalui comblangan seorang temannya, akhirnya diperkenalkanlah Pak Herman ini dengan Bu Eni Sukaisi. Hingga akhirnya mereka itu menikah pada tahun 96 kalau nggak 97-an. Dengan Pak Herman yang sudah menginjak di usia yang ke-60 tahun dan Bu Eni yang kalau nggak salah sih waktu itu masih berumur 35 tahunan waktu itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang dirintis oleh Pak Herman ini mengalami kebangkrutan karena beliau itu ditipu sama teman kerjanya. Dan ditambah dengan usianya yang udah renta ya, dia tuh kayak jadi bikin Pak Herman ini kurang gesit gitu geraknya. Jadi keruntuhan bisnisnya itu ya makin cepat terjadi waktu itu. Jadi mungkin karena nggak tahan sama keadaannya yang tahu-tahu itu berubah jadi kere, Ibu Eni yang emang dasarnya temperamental ya, itu kayak jadi meluapkan emosinya ke Pak Herman terus. Hingga akhirnya Pak Herman ini pergi meninggalkan Ibu Eni dan Tiko. Cuma Pak Sumaryono ini kan nggak tahu pasti ya apa yang terjadi di rumah itu waktu itu. Jadi dia itu nggak tahu Pak Herman waktu itu pergi dari rumah itu tuh karena literally diusir, atau Pak Herman ini sengaja pergi ke kampung halamannya lantaran udah nggak kuat lagi sama tabiat Ibu Eni yang waktu itu tuh kayak jadi makin galak aja. Rawr. Jadi tahu sendirilah ya wahai netizen yang budiman, yang namanya cewek itu kan kayak jadi zlebeu gitu kan kalau nggak pegang duit. Dan ini sih wajar-wajar aja kalau menurut kita. Nah fakta lain yang nggak kalah mengejutkan yaitu adanya statement dari salah satu tetangga Ibu Eni dan Tiko ini yang bernama Bapak Khalil. Yang dia itu bilang kalau sebenarnya rumah itu tuh bukan rumahnya Bapak Herman. Rumah itu, kata Pak Khalil ini, adalah rumah temannya Pak Herman. Jadi mereka itu bisa dibilang numpang lah di rumah itu. Dan waktu Pak Herman gak di rumah itu lagi, rumah mewah itu pernah mau dilelang sama pihak bank senilai 3,5 miliar waktu itu. Cuma ya karena kabarnya utang bank itu udah dilunasi, akhirnya pelelangan itu pun dicabut oleh pihak bank. Cuma di sini tuh ada kayak semacam keanehan gitu gak sih guys? Ya maksudnya kalau itu rumah temannya Bapak Herman, kenapa kok gak segera ditempati? Kan bisa ya, kayak minta Ibu Eni dan Tiko ini ninggalin rumah itu, terus rumah itu ditempatin sendiri. Ini malah kesannya kan kayak dibiarin gitu aja ya, sampai bentukan rumahnya itu jadi kayak horor kayak gitu. Sampai update terbaru, kayaknya kisah Tiko dan Ibu Eni ini sementara ini stuck sampai di sini deh guys. Soalnya Tiko juga kan kalau nggak salah tuh sempet janji ya di salah satu podcast kalau dia itu udah nggak mau komentar apa-apa lagi setelah dia sempat ngobrol sama keluarga Bapak Herman itu. Ya apapun itu yang terjadi, ya kita ini maunya sih semuanya baik-baik aja ya. Jadi kayak mereka itu bisa nemu jalan tengahnya, sama-sama ikhlas, sama-sama legowo. Dan please deh para netizen, sudah dulu ya ribut-ributnya. Dan karena akan selalu ada hikmah di semua peristiwa, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ya udahlah, sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini ya. Saya Abu Yaredwa, pamit undur diri. Salam. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Saya membuat VT ini untuk mengklarifikasi 3 VT saya tadi siang. Saya buat 3 VT itu ketika saya belum tahu fakta dari pihak keluarga Pak Herman ya. Jadi berdasarkan perspektif dan pendapat saya terhadap video yang beredar aja. Rupanya saya itu berteman dengan salah seorang mantu dari Bapak Herman ini. Nggak tahu, udah lama berteman tapi saya baru tahu tadi waktu saya posting tiba-tiba dia komen, Ci, saya tahu masalah sebenarnya karena saya menantunya Pak Herman. Oh saya kaget juga ya, oh menantunya. Terus gimana ceritanya? Lalu dia memberi saya mend-DM saya, terus memberitahu inti masalahnya. Dia bilang begini, awalnya memang keluarga besar kami marah atas statement Tiko yang mengatakan kalau bapak menelantarkan ibunya ya, Ibu Eni. Tapi kakak ipar saya sudah mengklarifikasi via YouTube-nya Nova atas kejadian tersebut, bahwa bapak bukan menelantarkan tapi diusir sama Bu Eni. Bahkan sempat tinggal sama teman saya ini di Surabaya sebelum meninggal di Desa Bayem Taman Magetan. Terus selama berpisah juga tidak ada komunikasi dengan Bu Eni. Jadi wajar ya kalau Tiko tuh nggak tahu cerita yang sebenarnya.
Lalu diusirnya itu tahun 2009. Terus mereka resmi bercerai tahun 2011. Kalau tidak salah ini yang 2011 yang Tiko bilang bahwa bapaknya cuma datang 1 hari terus pergi lagi. Nah, itu memberitahukan soal perceraian itu. Dulunya Bu Eni ini adalah sekretarisnya Pak Herman. Kemudian mereka dinikahkan untuk menghindarkan fitnah gitu ya. Oleh keluarga besar dari Bayem Taman Magetan tadi. Bu Eni ini juga masih kerabat dari desa Bayem Taman. Setelah bercerai, perusahaan ditinggalkan oleh Pak Herman kepada Bu Eni beserta semua aset dan perabot-perabotan mewahnya gitu. Perabotan itu saya tanya kan, kata ART-nya kan diambil gitu sama Pak Herman, tapi kalau kata teman saya diambil iya, tapi cuma sepertiganya. Diambil juga karena dalam kondisi marah. Jadi waktu mereka berantem memutuskan untuk bercerai itu mungkin dalam keadaan marah dia ngambil barang-barangnya terus dikirim ke Magetan. Nah, yang 2/3 lagi sama perusahaannya kenapa bisa hilang, bisa ya jadi seperti itu, keluarga di Magetan tidak tahu karena mereka sudah tidak ikut campur lagi urusan itu. Mereka menyerahkan semuanya kepada Bu Eni. Ini nggak cukup ya, nanti saya sambung lagi di part 2, oke? Saya lanjutkan ya untuk part 2-nya. Intinya keluarga besar Pak Herman itu ingin membersihkan nama baik dari mendiang Pak Herman. Kasian kan kalau udah meninggal masih dicaci maki dan dihujat netizen gitu. Padahal faktanya bukan seperti itu. Mereka juga maksudnya tidak mempermasalahkan kalau Tikus sekarang viral atau kemudian dia mewarisi rumah itu, atau mungkin dia digaji yang katanya 10 juta, itu bagi mereka itu tidak masalah. Mereka cuma mempermasalahkan statement, mungkin ada beberapa statement Tiko yang menurut mereka itu keliru gitu. Karena itu timbul karena ketidaktahuan Tiko yang jadi seakan-akan menimbulkan opini di kalangan netizen bahwa Pak Herman itu melakukan kesalahan dengan meninggalkan Tiko dan ibunya begitu saja. Padahal tidak, ya kan? Kalau waktu itu saya tanya bahwa Tiko tuh nggak ada ya bilang jelek gitu, bahwa Tiko tuh kan ditanya terus dia jawab gitu. Netizen yang menyimpulkan sendiri gitu bahwa Pak Herman yang melakukan peninggalan istilahnya, ninggalin gitu kan. Nah, tapi kalau menurut teman saya ini, justru karena ada kata-kata seperti itu yang menimbulkan konotasi seakan-akan menelantarkan. Jadi mereka tuh cuma ingin Tiko mengklarifikasi bahwa Bapak tidak melakukan penelantaran, bahwa justru Ibu Eni yang mengusir gitu. Kalau menurut saya ini mungkin kesalahan bahasa aja ya, kesalahan komunikasi. Mungkin pihak keluarga Pak Herman itu emosi gitu ya, karena bapaknya dicap gitu sama netizen, dihujat, dasar gini ya. Namanya netizen kan kalau ngomong kan pedes ya. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Dan saya cukup paham gitu masalahnya gitu. Cuma memang kalau aku lihat gitu dari video yang di Mbak Novi itu, memang mungkin bahasanya dari Mbak Ika ini yang terlalu kayak menyerang gitu kan. Sementara kan kita lihat Tiko itu kalem gitu, lembut ngomongnya gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi sudut pandang lain dari netizen bilang gitu, itu buktinya si Tiko mau minta maaf gitu kan ya, kenapa kamu marah-marahnya sampai segitu, seharusnya tuh nggak usah lah marah-marah seperti itu ya. Mungkin namanya keluarga kan ya, pasti ada konflik-konflik yang mungkin dahulunya ada dan terbawa sampai sekarang gitu. Mungkin saya bisa lanjut part 3 ya. Lanjut lagi ya. Kemudian saya juga sempat menanyakan status rumah itu bagaimana, apakah itu harta gonogini atau bagaimana. Ternyata status rumah itu sampai sekarang juga nggak jelas atas nama siapa gitu, karena rumah itu dulunya dihibahkan kepada Pak Herman sebagai balas jasa dari seorang pejabat. Jadi
sampai Pak Herman meninggal dia nggak ngasih tahu rumah itu atas nama siapa, dan suratnya pun keluarga nggak tahu ada di mana gitu. Dugaannya ada di Bu Eni ya, karena di Pak Herman tidak ada gitu. Terus yang lainnya apalagi ya, soal kalau yang soal curhat-curhat yang hubungan masa lalu mereka, aku pikir aku nggak perlu buka ya, karena itu masalah yang sangat privasi. Sekali lagi, biarlah itu jadi konsumsi pribadi mereka aja gitu ya. Jadi intinya di sini bahwa pihak dari keluarga Pak Herman itu sama sekali tidak mempermasalahkan sekarang siapa sih Tiko jadi viral, terus dia nanti dapat apa, terus ya mereka cukup respect karena sebagai seorang anak, terlepas dari statusnya dia anak kandung atau anak adopsi, Tiko sudah membuktikan bahwa dia cukup berbakti, bukan cukup lagi ya, sangat berbakti kepada ibunya gitu, rela menderita selama 12 tahun untuk mengurusi ibunya. Jadi soal bahwa nanti bagaimana hubungan seperti kayak di VT yang klarifikasinya Tiko, dia mengatakan bahwa kalau dia diberi kesempatan dia mau berziarah ke kubur bapaknya. Dari pihak keluarga juga bilang nggak apa-apa, silahkan, monggo. Mereka juga tidak tidak menutup pintu gitu, tidak menutup pintu silaturahmi dengan Tiko gitu. Jadi mungkin ya itu seperti saya bilang, mungkin itu ada keseret-seret sama konflik masa lalu aja, karena mereka memang sejak bapaknya berpisah dengan Ibu Eni dan Tiko kan tidak ada komunikasi lagi. Jadi praktis mungkin memang ya kalau orang tidak ada komunikasi kan tentu mau ngomong apa gitu kan, mungkin yang satu ngomong A, satu ngomong B, yang ditanggapinya lain gitu kan. Nah, jadi kalau menurut teman saya ini bahwa mereka cuma ingin klarifikasi aja. Pada waktu saya minta, saya boleh nggak klarifikasi di TikTok, karena kemarin karena tadi siang saya bikin VT dan banyak yang merespon, dia bilang oke. Makanya saya bikin VT ini. Jadi harapan semoga memberi kejelasan bagi teman-teman semua. Terima kasih.